Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agengan jang. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita masih melanjutkan pengajian Jumat yang lalu. Agengan jang pengarah suarana jang. Kupingin kita apa-apa gandeng. Repe. Dongeng ngobrol. Saya ini udah tua, udah nggak bisa ngajar langsung ya. Ya kecuali malam Jumat ini. Gitu. Makanya dengarkanlah. Di kesempatan saya untuk ngajar itu sudah sedikit. Sudah kami terangkan bahwa dalam ilmu agama, dalam mempelajari ilmu agama, tidak boleh hanya dari buku saja. Nah, pakai saja ya. Karena jelas kita belajar dari buku, dari kitab, bahkan sekarang dari Google, sekarang dari YouTube. Ya itu tidak cukup. Tapi harus kita datang kepada guru. Al-ulum min afwahir rijal. Ilmu yang bermanfaat harus diterima dari mulut guru. Istilahnya rijalnya berarti jago. Boleh kita baca di buku, boleh kita baca di kitab, boleh kita baca di Google, boleh. Tapi tidak cukup. Kalau kita telah baca dari buku, telah baca dari Google, telah dengar dari YouTube, ya kita datang ke guru. Tuh. Diajikeun deui. Bahkan kalau yang bertalian dengan bacaan-bacaan, doa-doa, wirid-wirid, tuh, itu harus ijazah dari guru yang ahli di bidangnya. Jadi tidak sembarangan. Hadisnya sahih. Inna hadzal ilma dinun. Panduru amman ta'khuduna dinakum. Hadisnya sahih. Inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini, dinun itu termasuk agama, termasuk ajaran Islam. Panduru, perhatikan, hati-hati, jangan sembarangan. Aman takhuduna dinakum, dari siapa Anda mengambil ilmu itu? Tuh. Jangan sembarangan. Harus dari benar-benar dari ulama-ulama yang beramal, ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang beliau memberi contoh kepada kita dalam keseharian. Nah, nanti si guru kita harus diketahui dari siapa gurunya.
Gurunya dari siapa gurunya? Gurunya dari siapa gurunya? Dalam bahasa ilmu hadis itu namanya sanad. Namanya itu. Jadi sanad itu adalah rentetan guru-guru dari A diajarkan kepada B, dari B kepada C, kepada D, kepada E, F, G, H sampai kepada kita. Kalau dalam ilmu thariqah, ilmu dzikir itu disebutnya silsilah. Maaf dengan pertolongan Allah. Kok kenapa seperti kemarin kita pada 1 Muharram? Dzikir sampai orang menangis. Salah satu sebab karena dzikir ini ada rentetan guru. Tuh. Kalau dzikir biasa enggak sampai menangis begitu. Paling-paling ya itu paling yang terhebat itu hanya menitikan air mata sedikit. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubukum. Sesungguhnya tanda-tanda orang yang beriman manakala disebut nama Allah terenyuh hati itu. Nyeredet hatena. Ngara kacak manahna, nyeblak rasana. Nyegruk, menangis. Nah itu tidak mudah. Sampai bisa menangis begitu tidak mudah. Walaupun orang yang banyak dzikir, ya pasti akan mengalami begitu. Tapi tidak akan sedahsyat seperti malam 1 Muharram kemarin. Sampai awil itu suara nangisnya keras gitu, awil itu. Diberikan ngajerit. Itulah. Maka yang kita sedang bahas adalah masalah guru ngaji. Yang kita permasalahkan adalah salah seorang silsilah guru kita yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Beliau adalah seorang tabi'in besar. Karena tabi'in itu ada 2 bagian. Ada tabi'in as-sogoir dan ada tabi'in al-kabair. Ya, ada tabi'in kecil dalam arti ilmunya biasa-biasa lah gitu. Jadi tidak bodoh tapi ilmunya biasa aja gitu. Dan ada tabi'in yang besar, kubaro. Yang ilmunya sangat mumpuni. Yang ilmunya sangat hebat. Salah satu diantaranya Imam Hasan Basri tadi. Nah, Imam Hasan Basri dipertentangkan oleh ulama-ulama ahli hadis. Bahwa Imam Hasan Basri ini menerima ilmu dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Ali menerima dari Rasul. Jadi Sayyidina Hasan Basri adalah ketiga. Yang pertama Rasul, diturunkan ilmunya kepada Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali kepada Hasan Basri. Ada juga dari Sayyidina Ali melalui anaknya dulu, Sayyidina Hasan. Dari Sayyidina Hasan baru ke Hasan Basri. Jadi 2 Hasan lah. Hasan yang pertama Hasan bin Ali, putra Sayyidina Ali, putra Siti Fatimah, putu Rasulullah. Disebutnya Hasan As-Sabti disebutnya. Sayyidina Hasan putu Rasul, cucu Rasul. Diajarkan kepada Hasan Basri. Nah, ini yang dipermasalahkan, apakah Hasan Basri ini benar menerima ilmu dari Sayyidina Ali atau tidak? Nah, ini dimasalahkan. Menurut sebagian ahli hadis, tidak pernah, Hasan Basri tidak pernah menerima ilmu dari Sayyidina Ali.
Nah, hal ini sangat penting karena Sayyidina Hasan diturunkan lagi kepada murid-muridnya dan sampai kepada kita. Bila tidak pernah Sayyidina Hasan bertemu dengan Sayyidina Ali, maka ilmu yang kita terima itu terputus. Istilah hadisnya munqati'. Nah, kalau menerima itu namanya mutasil, beruntun. Dari Rasul kepada Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali kepada Hasan Basri. Tuh. Dari Hasan Basri langsung diturunkan, sudah diterangkan lah Jumat kemarin sampai Ma'rufil Qurhi. Karena kalau sudah sampai Ma'rufil Qurhi, sampai kepada kita. Tuh. Nah ini. Yang membela beliau bahwa Hasan Basri menerima ilmu dari Sayyidina Ali adalah diantaranya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di antaranya lagi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau kedua-duanya ahli hadis dan dua-duanya ahli fikih. Ini sudah dijelaskan. Perbedaan ulama ahli hadis dan ulama ahli fikih adalah kalau ulama ahli hadis hanya menghafal aja. Menghafal hadis sampai ratusan ribu lah. Ratusan ribu hadis. Dan hafal dengan sanad. Hadis ini diterima dari siapa? Dari si A. Si A dari siapa? Dari B. B dari siapa? Dan selanjutnya. Lalu si A itu diterima. Itu oleh ulama hadis karena beliau adalah orang yang takwa atau adil dan orang yang cerdas. Tuh. Si A menerima dari si B juga diteliti. Bagaimana perilaku si B? Ternyata beliau orang takwa, disebutnya adil, dan beliau orang cerdas, disebutnya dobit. Si B menerima dari siapa? Dari C. C juga diperiksa lagi. Nah, ini hebatnya itu, sampai diperiksa orang per orang. Padahal yang meriwayatkan hadis ini ribuan orang. Bukan satu. Ciptakan rata-rata sampai Imam Bukhari itu rata-rata 5-6 orang. Padahal Imam Bukhari menulis hadis dalam kitab sahihnya 5.000 kurang lebih. 5.000 kali 5 orang berarti 25.000 orang yang meriwayatkan hadis ini. Dan ini semua diteliti orang per orang. Itu hebatnya ilmu ini. Itulah yang disebut sanad. Itulah yang membawa berkah itu. Nah, ini penelitian Imam Al-Hafidh Jalaluddin Suyuti tentang Imam Hasan Basri. Coba perhatikan sampai begini ya. Innal Hasana ulida lisanataini itu bakiyata min khilafati Umaro bittifakin wa kanat ummuhu khairatu maulatu Ummi Salamata radhiyallahu anha. Ya gitu. Nah, ini sampai sejauh itu ulama hadis meneliti. Tuh. Berbeda dengan sudah terangkan juga kemarin, berbeda dengan ulama fuqaha. Kalau ulama fuqaha selain hafal hadis, beliau menggali hukum. Gitu. Dari hadis tersebut. Itu sudah dijelaskan. Sehingga ada dua hadis yang kelihatan seperti bertentangan itu oleh ulama fuqaha ditilai. Yang satu hadis menyatakan bahwa man masa zakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluan dia wajib wudu, berarti menyentuh kemaluan batal. Dan satu hadis lagi,
fa innama huwa bud'atun minka. Gitu. Bahwa kemaluan itu sama dengan telinga, sama dengan hidung, sama dengan jari. Manakala dipegang telinga kan nggak batal wudhu. Kita memegang hidung kan nggak batal wudhu. Kita memegang jari kan nggak batal wudhu. Karena itu adalah bud'atun minka, bagian badan kita. Nah ini dua hadis yang ini mana yang akan dipakai? Nah itu diteliti bukan oleh ulama hadis, tapi diteliti oleh ulama fikih. Maka Imam Syafi'i menganggap bahwa hadis man masadakarahu falyatawaddo itu lebih kuat, lebih hebat, lebih sahih. Nah itu. Sehingga Imam Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa orang yang sudah punya wudhu lalu meraba kemaluan dirinya maupun kemaluan orang lain, batal wudhunya. Santi bahala masuk kayak nu lenger teteh. Tuh make kolor, pakai celana panjang ngungkul, celana panjangnya sakuna bolong. Teteh sok dititah ka babaturanna, cenah hayang permen maneh. Hayang teh sokot cenah dina ieu dina saku celana. Dikodok tengah geblos. Dah sakuna molongo, blos, gerbel. Gitu. Kanu geunya. Itu. Kanu badag panjang teh. Susurian we anu dirampalan madanu dirampalan mah teu batal. Anu batal anu ngarampa. Atau nu amek-amekan anu ngarampan ada aing kudu bulu si kehead sia. Itu sugantenya permen, efek permen anu ubah bungkusan tam. Gelempeng. Nah itu mah oleh ulama fikih. Ulama hadis mah hanya menghafal. Di hadis itu dihafal. Minimal ada yang 300.000 hadis, ada yang 400.000 hadis. Ada yang 500.000 hadis, bahkan Imam Ahmad bin Hambal sampai 1.000.000 hadis. Sampai begitu hebatnya ulama. Nah, bukan hanya hadisnya aja, tapi jalurnya, jalannya, sanadnya, dari mana hadis itu diterima, dihafal orangnya, si nama orang yang meriwayatkan hadis. Orang yang memberitakan hadis. Orang yang mengejarkan hadis itu diterima. Dari siapa? Lalu diperiksa orang yang memberikan. Diperiksa orang yang mengajar. Diperiksa orang yang memberitakan. Nah ini kita sedang meneliti pribadi Hasan Basri. Innal Hasana, sesungguhnya Imam Hasan Basri wulida. Beliau dilahirkan li sanataini bakiyata min khilafati Umaro. Dilahirkan 2 tahun akhir tuh, menjelang Sayyidina Umar bin Khattab wafat. Umar bin Khattab wafat sekitar tahun 23 Hijriah. Tuh, karena Rasul wafat 11 Hijrah. Tuh. Lalu Abu Bakar 2 tahun menjadi khalifah. Jadi tahun 13. Lalu Umar bin Khattab 10 tahun. Jadi Umar bin Khattab wafat tahun 23. Ini 2 tahun sebelum Umar bin Khattab wafat. Jadi Hasan Basri lahir tahun 21 Hijrah. 10 tahun setelah Rasul wafat. Umar bin Khattab pun wafat. Nah itu. Tak sampai diketahui sampai ke sana oleh ulama hadis ini. Tuh. Bittifakin itu ulama hadis sepakat. Bahwa Imam Hasan Basri lahir tahun 23 Hijrah. 2 tahun sebelum Sayyidina Umar bin Khattab wafat.
dan 10 tahun setelah Rasulullah wafat. Wa kanat ummuhu Khairata. Nama ibunya bernama Siti Khairah. Tuh sampai sejauh itu, awas. Diteliti oleh ulama hadis itu karena beliau hanya menerima hadis dari orang yang baik sehingga harus diteliti sejauh itu. Tapi Maulata Ummi Salamata radhiyallahu anha. Khairah itu ibunya Hasan Basri adalah wanita yang diperdekakan, yang dimerdekakan oleh Ummi Salamah, istri Rasul. Nah, ini saya sulit menerangkan karena di sini nggak ada wanita belian, di Indonesia nggak ada. Jadi boleh diterangkan ada hese oge, margi eueuh contohna di urang. Jadi di Arab dulu ada manusia belian, gitu. Manusia dibeli kawas orang beli domba gitu. Kita membeli sapi seperti kita membeli muning. Tuh. Nah, setelah dibeli, si manusia itu bisa dipekerjakan oleh si dunungan. Dipekerjakan apa aja. Nah ini. Gitu. Bahkan kalau yang punyanya laki-laki, lalu si manusia beliannya itu adalah wanita, itu bisa bisa disetubuhi oleh dunungannya itu. Dan itu tidak terbatas sampai 4, bisa sampai puluhan. Nah, ini malah saya sulit menerangkan kali kita nggak ada. Oleh itu akan agak sulit dimengerti. Jadi di Arab itu ada manusia belian yang bisa dibeli, bisa dijual. Dan bisa dimerdekakan. Nah ini. Kalau dari orang lain kita beli 50 juta. Upamanya. Tuh. Lalu kita sudah nggak cocok dengan orang ini, jual ke batur. Apakah masih tetap 50 juta atau jadi 45 juta karena sudah tua? Atau dimerdekakan, bebas kamu jadi manusia biasa yang tidak bisa diperjualbelikan lagi. Nah ini maulah namanya. Gitu. Kalau laki-laki maulah, kalau perempuan maulah tuh pakai tak. Khairah ini adalah maulatu Ummi Salamah. Ummi Salamah itu adalah istri Rasul. Ummahatul Mukminin. Ummi Salamah ini. Karena Rasul waktu wafat beliau meninggalkan 9 istri. Ya, di antaranya Siti Aisyah, Siti Hafsah, itu Siti Zainab binti Jahas, gitu, Siti Sauda, Siti Ummi Salamah, Siti Ummi Habibah, tuh, Siti Maimunah, 9. Tuh. Nah, salah satu istri Rasul bernama Ummi Salamah. Ummi Salamah mempunyai wanita belian. Jadi wanita memiliki wanita bernama Khairah. Nah, lalu Khairah ini oleh Ummi Salamah dimerdekakan. Bebas maneh ayeuna. Itu kalau langsung diperdekakan itu namanya itku, kukop, etku, rokobatin. Kalau dipersilahkan nyicil namanya mukatab. Kamu dulu oleh saya dibeli 50 juta. Kamu bisa jadi bebas manusia biasa, sok bayar 50 juta cicil. Nah itu mukatab. Dan si mukatab ini bisa menerima zakat untuk menyicil dirinya. Nah, Khairah yang sudah diperdekakan oleh Ummi Salamah tidak langsung pergi. Tetap serumah dengan Ummi Salamah. Gitu. Nah, itu namanya maulah. Tetap ada di bumi Ummi Salamah. Biasa bantu-bantu rumah tangga lah. Itu seperti di kita aja.
hanya kalau sedang menjadi wanita belian itu wajib bekerja, wajib taat. Dosa besar kalau dia kabur. Kalau sudah menjadi maulat, ya itu sebetulnya tabarru', berbuat karena Allah. Beliau bekerja di Ummi Salamah itu karena Allah. Gitu. Mengerjakan pekerjaan rumah di Ummi Salamah. Nah, setelah merdeka, Khairah mempunyai suami. Tuh, menikah. Di rumah Ummi Salamah menikahnya. Tidak pindah. Berputra. Ya bernama Hasan Basri. Gitu. Jadi lahirnya Hasan Basri di bumi Ummi Salamah. Ummi Salamah adalah istri Rasul. Hanya Rasulnya udah wafat. Sampai sejauh itu ulama-ulama hadis mengetahui seseorang. Itu. Pakanat Ummu Salamata tukhrijuhu ila sahabati. Gitu yubarikuna alaih. Kudeudeuhna Ummi Salamah ka Khairah tuluy deudeuh ka putra Khairah anu jenengan Hasan Basri. Luy ka diais Hasan Basri orok ku Ummi Salamah dipapahekeun ka sahabat-sahabat Rasul anu harebat. Kan sahabat Rasul ada 124.000. Dipilih sajalah yang sahabat yang terbaik, yaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Bakar sudah enggak ada. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Tolha, Sayyidina Jubair bin Awam. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Sa'id, Sayyidina Ubaidah. Dicacanak eta orok anu karek berojol ku Ummi Salamah dicanak ka unggal bumi unggal sahabat. Gitu. Naon maksudna? Yubarikuna alih supaya dibarokahan, supaya ngabarokahan eta sahabat ka orok anu jenengan Hasan Basri teh. Gitu. Bahkan wa akhrajatu ila Umaro. Dicanak dipangkon eta orok anu namanya barojol anu jenengan Hasan Basri dicanak ka Sayyidina Umar anu harita nuju janten khalifah. Anu harita nuju janten presiden. Pada alahu telas ngaduaan Sayyidina Umar ka ieu orok Hasan Basri doana Allahumma faqihu fiddin wa habibhu ilan nasi. Ya Allah mugi-mugi ieu orok engke geus dewasana sing pinter agama, sing jago ngaos. Jeung moga-moga sing dipikageugeut ku jelema-jelema, sing dipikaresep ku jelema-jelema, sing kaseuseup ku jelema-jelema. Kitu doa ya Umar. Kitu tah anu ngariwayatkeun ieu lalakon teh Imam Al-Hafidz Jamaluddin gitu. Al-Mazi. Salajengna oge diriwayatkeun ku Imam Askari. Tuh gitunya. Tah atuh salamina eta orok teh di bumi Ummi Salamah. Lama yuswa 2 tahun orok, Sayyidina Umar pupus, wafat. Masih di Ummi Salamah kene. Gentos khalifah ku Sayyidina Utsman nu katilu. Ya, semua bakar kahiji, Sayyidina Umar kedua, Sayyidina Utsman katilu. Hasan Basri ngawitan dewasa. Ngawitan ageung. Tuh, waktos zaman Sayyidina Utsman. Atuh mantena getol ka masjid. Berjamaah. Imamna Sayyidina Utsman bin Affan. Itu atas di masjid para sahabat sok teras ngawaruruk. Tuh, ka anu palai ngaos. Hasan Basri ngaos ka sahabat-sahabat nu araya di Masjid Madinah. Ya iya.
sabaraha tahun. Oh, Hasan Basri berjamaah ka Sayyidina Utsman. Wa dzakara al-Mazzi annahu hadara yaumadari walahu arba'a asrota sanatan. Gitu 12 tahun. Makmumna ka Sayyidina Utsman bin Affan. Itu dugi ka mantena Yusa 14 tahun. Tingawitan Yusa 2 tahun. Ya, jadi dina salami eta mantena mungkin ngawitan Yusa genep tahun 7 tahun lah. Itu mantena ngaos nama. Ai ka masjid mah tangtos di langkung alit kan. Mung nuju alit mah penteng ngiring berjamaah hungkul. Nah, terus ngawitan Yusa genap tahun 7 tahun mantena terus ngawitan ngaos ka sahabat di Masjid Madinah. Ku kituna mantena dina zaman Sayyidina Utsman ngaos ka sahabat salami 8 tahun. Tuh bari teu jago kumaha tuh, makanya ngobrolna sahabat. Bet santri ge langka anu ngaos 8 tahun, mas santri 8 tahun langka. Tuh. Anahu min hini balago sab asinina ta gilingan leres. Aya tingawitan Yusa 7 tahun mantena umiro bi salati tos dijurung-jurung ku Umi Salamah jeung ku ibuna kedah ngiring berjamaah di masjid. Hadoro tuh pakana yahdurul jamaata wa yusolli khalfa Utsmana ila an kutila Utsmanu. Mantena salamina hadir berjamaah di Masjid Madinah, imamna Sayyidina Utsman, salami 7 dugi ka 8 tahun, dugi ka Sayyidina Utsman pupus. Tuh. Wa Aliun idzaka bil Madinah. Sayyidina Ali kan aya di Madinah salami 7-8 tahun eta Sayyidina Ali aya. Gitu. Fa innahu lam yakhruj minha. Mari Sayyidina Ali teu angkat-angkatan ka mamana di Madinah. Kumari di Madinah mantena berjamaah ka Masjid Madinah, ka Masjid Nabawi. Gitu. Terus ayeuna Sayyidina Hasan Basri mapa ya ka sahabat nu aya di masjid ngaos. Ya pasti ka Sayyidina Ali oge ngaos ieu. Ya dikadinya ta Imam Jalaluddin Sayuti naliti Imam Hasan Basri bahwa Imam Hasan Basri pasti nampi ilmu ti Sayyidina Ali. Ya. Nah, sapatos pupus Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali janten khalifah, teras mantena ngimam sababara teu patos lami di Madinah. Gitu, janten imam, janten khalifah. Mung kumari situasi henteu terkendali di Madinah. Teras wae aya papaseaan lah, aya pertentangan. Nya mantena Sayyidina Ali itu yakhruju minha ilal kupati. Langsung ngalih di kota Madinah ke kota Kupah di Irak. Itu. Nah itu teh ba'da qatlu Utsmana. Sabada Sayyidina Utsman pupus. Salami Sayyidina Utsman aya di Madinah, Sayyidina Ali aya di Madinah. Itu. Pakai apa ya sankiru sama minhu bahwa kullu yaumin yajtami'u bihi fil masjidi khamsa maratin min hina mayaza ila an balago arba'asrata sanatan. Nah make nolak majarkeun Hasan Basri teu ngaos ka Sayyidina Ali. Padahal wa huwa kullu yaumin yajtami'u bihi, padahal Hasan Basri unggal dinten kumpul jeung Sayyidina Ali di masjid berjamaah. Khamsa maratin unggal dinten 5 kali minimal. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sayyidina Ali ka masjid. Hasan Basri ka masjid. Sasarengan. Salami 7 sampai 8 tahun. Nah, make dituding teu kantos nampi ilmu ti Sayyidina Ali tah ieu. Tuh. Wajadatu ala dalika
tamihna ti eta ana alian kana yazuru ummahatal mukminin. Yazuru ummahatil mukminin. Wa minhunna Ummu Salamata. Kali perkawi cenah ali teh teu kenten tulatena ka geurah-geurah Rasul anu geus dikantunkeun ku Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul ngantunkeun teh apan? Geurahna teh salapan. Kitu. Tah anu salapan teh punten-punten. Kan ku Kanjeng Rasul teh teu dikantunan harta bala atuh. Marantena teh. Tuh. Jadi Rasul itu teu ngantunkeun naon-naon. Dina hadis Bukhari nganukur ngantunan beas sakarung tarigu. Itu ngan ku syafaat Rasul, ku mujiat Rasul eta beas nepi ka cekap satauneun. Teu seep-seep. Unggal disiuk nyeuran deui, unggal disiuk nyeuran deui. Beas teh. Ngan atos sataun panginten geura-geura Rasul aya paraosan bosen. Nuang we beas eta. Di urang biasa teh da ditu mah gandumnya. Di Arab mah gandum. Tah aing geus bosen mah saep we. Si beas teh. Tah atuh salajengna. Geurah Rasul teh punten. Ya kalau tuang selilin oge sesalah gitu. Sina Ali anu ngabelaan marantena teh gitu. Dipapai geurah Rasul teh. Anu kantun 8 penten. Da Siti Maimunah mah pupus. Sabada Kanjeng Rasul pupus teh teu lami lah mung 6 tahunan. Itu Siti Maimunah pupus. Jadi nu 8 teh ditulatenan ku Sina Ali teh dikuriling. Dilayadan, dikintunan tuangeun. Ka Ummi Salamah ge mantena lebat. Ka bumi Ummi Salamah oge barang kintun. Di dinya kan aya Hasan Basri di bumi Salamah. Aya. Waktu Sina Ali lebat ka bumi Ummi Salamah, Hasan Basri kan di dinya linggihna jeung ibuna jeung Khairah. Ya gitu. Ana alian kana yazuru ummahatil mu'minina wa minhunna Ummu Salamah. Wal Hasanu fi baitiha. Sedengkeun Sina Hasan aya di bumi Ummi Salamah huwa wa ummuhu jeung ibuna jeung Khairah. Itu. Jadi beuki yakinkeun urang yen Sayyidina Hasan Basri pasti nampi ilmu ti Sayyidina Ali. Kesimpulan eta. Kumargi pasti nampi ilmu ti Sayyidina Hasan Basri, maka silsilah anu katampi ka urang itu berarti silsilah anu sah. Gitu. Silsilah anu mutasil disebatna teh. Silsilah anu beruntun. Tuh, henteu munqati, henteu pegat, henteu putus. Benten upami Sayyidina Hasan Basri henteu tepang jeung Sayyidina Ali. Nah, eta mah sebatna munqati, putus. Alhamdulillah ini kebahagiaan ke urang. Itu. Kadang orang yakin sanes urang anu sakieu awona, urang anu sakieu lalawara ibadahna, kurang enak barokah dikir kapendak. Kahebatanana margi ya dikir silsilah. Dikir anu bersanad. Dikir anu puguh guruna. Tuh. Nya diantara anu geus dugikeun tadi. Itu. Kan anu henteu tabaruk mah pami dikir kan teu naon. Deung-deung we, hatena teu ngaleukeut euy, socana teu ramisak. Tapi jalan mah nu geus tabaruk. Ku dikir teh sampai ka ngajerit. Mari aya unsur barokah anu lungsur, anu ngagulusur, anu ngagolontor. Yang betapa besarnya barokah itu turun dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kepada Hasan Basri. Atau yang melalui yang lain sudah diterangkan. Di Rasulullah ke Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ke Sayyidina Husain, Sayyidina Husain ke Sayyidina Zainal Abidin, ke Sayyidina Muhammad Bakir, ke Sayyidina
Ja'far Shadiq, ka Syekh Ali Ridho, ka Syekh Musa Al-Kadim, ka Syekh Ali Ridho, ka Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Tuh ti Syekh Ma'ruf Al-Qurhi teras lungsur-lungsurnya dugi ka urang. Ya iya. Jadi orang mau uninga. Itu. Jadi dikir yang pakai tabaruk itu ada istilah saroyatal mahbubah istilahnya itu. Atau imdad istilahnya. Gitu. Jadi tiasa saroyatal mahbubah, tiasa imdad. Tuh. Sim kuring saya ngahartikeun nana. Ngan meureun kurang lebih malah aya setruman we gitu tah dikir anu berguru mah. Aya setruman nepi ka lamun dipake ngaduaan jelema anu ka asupan jurig teh nepi ka ngagarapak jurig teh. Gitu. Itu si jin kafirin munafikin fasikin teh duwe ka aprak-aprakan. Itu duwe ka ampun-ampunan. Ya. Dengan dikir ini. Karena dikir ini ada imdad. Itu ayat suratul mahbubah. Ayat barokah. Nyata painten hese ngahartoskeunana lah. Ayat setruman we lah. Itu ayat anu ngageter kana angan, anu nyeredet kana hate. Aya nu nyeblak kana rasa. Duka keur dikir, duka ngajerit. Kadang-kadang ngagibrig. Dan itu sudah diaku. Dina kitab diangken. Itu. Deui ka dawuh Rasul. Ayat 7 jalmi anu engke di mahsar bakal iuh. Hiji di antawisna manda karoholian papadot ayenahu. Anu engke moal ngalawan panas di mahsar, nu dikir nepi ka nyuruluk ti soca. Tuh. Salian ti ayat nu tadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya tanda orang yang beriman manakala berzikir bergetar hatinya, itu terenyuh, cerik. Jadi antara Quran dan hadis klop. Cek hadis dakarullah kholian papadot aina. Ya. Manakala sedang berzikir maka keluar air mata. Meleleh air mata. Seunalaka moal tiis ku cai lautan salam dunya. Tapi seunalaka bakal tiis ngan kurku kecelakna cimata jalmi anu nuju dikir. Tiis. Tuh, jalmi anu bisa dikir bari ngecelakeun ci soca. Dan itu tidak mudah. Kecuali ya orang yang benar-benar khusyuk dikirna. Dan nah itu yang paling penting berguru dikirnya. Tuh. Tidak sembarangan baca. Nah ini. Selanjutnya yang kedua. Ada seorang murid Imam Hasan Basri yang namanya Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid beliau santri Imam Hasan Basri setelah Hasan Basri sepuh ya. Tuh mantena nuju anom ngaguru ka sahabat-sahabat. Salah satu di antaranya kepada Sayyidina Ali. Gitu. Lalu setelah beliau sepuh, beliau punya ribuan santri. Beliau ngajar di Masjid Baghdad. Itu. Saur santri Hasan Basri anu jenengan Yunus bin Ubaid, Sa'atul Hasanah, saya pernah bertanya kepada guru saya Imam Hasan Basri. Kutu saya bertanya, ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id Hasan Basri, innaka taqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma innaka lam tudrikhu.
sakudak sakedik, sedikit-sedikit Tuhan mengatakan Rasulullah bersabda. Gitu. Sedikit-sedikit Rasulullah bersabda. Sedikit-sedikit Rasulullah sesauran. Padahal Tuhan tidak pernah bertemu dengan Rasul. Karena waktu beliau Tuhan lahir, Rasul sudah wafat 10 tahun yang lalu. Gitu. Kok kenapa mengatakan dari Rasul? Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, laqad sa'atani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablaka. Engkau telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang orang lain tidak pernah bertanya tentang itu. Jadi baru kamu yang bertanya begitu. Walaula manzilatuka minni ma akhbartuka. Gitu. Andai kata kamu bukan murid nomor 1 saya. Andai kata kamu bukan murid yang paling soleh. Andai kata kamu bukan murid yang paling rajin. Andai kata kamu bukan murid yang saya cintai. Maka sebetulnya pertanyaan ini tidak akan saya jawab. Karena ini berbahaya. Tapi karena engkau adalah murid yang hebat. Murid yang soleh. Murid yang bager. Murid yang pintar. Gitu. Ya akan saya jawab. Gitu. Ma ahbartuka ani fi zamanin kama taro. Nah ini. Kan tahu sekarang ini zaman gimana. Tuh, sedang pertentangan yang sangat dahsyat antara pihak Sayyidina Ali dan Muawiyah. Nah ini. Karena Sayyidina Ali dibeat di Madinah menjadi khalifah. Presiden kalau orang main nama. Tuh. Muawiyah yang tadinya gubernur di Syam, itu Syria. Sekarang beliau memproklamirkan diri sebagai khalifah juga. Maka terjadi ada 2 presiden. Yang satu Sayyidina Ali di Madinah, yang satu Sayyidina Muawiyah di Syria, di Syam. Nah ini pertentangan antara 2 presiden ini sangat dahsyat. Tuh, maaf sampai saling bunuh. Tuh, antara pihak yang mendukung Sayyidina Ali, yang pihak yang mendukung Sayyidina Muawiyah itu perang tuh. Perang terbuka, namanya perang Siffin. Sehingga dari pihak Sayyidina Ali yang wafat itu ada 15.000 tentara. Dari pihak Muawiyah lebih besar lagi 25.000 tentara. Jadi pas saat itu yang wafat sampai 40.000. Dahsyat ini pertentangan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Nah, sedangkan walaupun sekarang Sayyidina Ali berada di Madinah, dan lalu hijrah beliau pindah ke Irak. Itu pindah ke Kufah di Irak. Dan Sayyidina Muawiyah tetap ada di Syam, yaitu Syria. Tapi kan kalau pendukung mah tidak berpisah, pendukung mah. Tuh. Jadi pendukung mah campur, bersatu. Pak Baliut. Di Madinah itu bagi 2. Ada yang kepada Sayyidina Ali, ada yang kepada Sayyidina Muawiyah. Di Yaman ayat 2, anu Sayyidina Ali, anu Sayyidina Muawiyah. Di Irak anu Sayyidina Ali, anu Sayyidina Muawiyah. Nah hiji. Walaupun khalifahna berjauhan sampai ribuan kilo itu antara Irak dan Syam itu ya mungkin sampai ada 3.000 kilonya. Tapi kalau rakyat ngahiji. Nah antara rakyat pendukung Sayyidina Ali dengan rakyat pendukung Sayyidina Muawiyah itu silih Allah itu. Itu silih dolimi. Sehingga ya para ulama susah we nyebutkan yang kuring pendukung Sayyidina Ali susah. Bareng ke bakal dialaku lu pihak Sayyidina Muawiyah. Gitu. Atau nyebutkan ayeuna saya pendukung Muawiyah susah dan ke bakal dialaku nu mihak ka Sayyidina Ali.
Nah ini. Maka Imam Hasan Basri ada yang menuduh oleh sebagian ahli hadis bahwa Imam Basri itu adalah mudallis, tidak jujur, yaitu menyembunyikan siapa guru. Sehingga sedikit-sedikit Sayyidina Hasan Basri menunjukkan saya menerima sabda Rasulullah. Nah, itu. Padahal beliau tidak bertemu dengan Rasul, pasti melalui sahabat. Nah, sahabatnya siapa? Tidak disebut. Kullu syai'in sami'tani aqulu qala Rasulullah bahwa an Ali bin Abi Thalib. Semua yang aku katakan bahwa Rasul telah bersabda, itu semua juga adalah sabda Sayyidina Ali. Gitu. Jadi beliau menerima dari Sayyidina Ali dari Rasulullah. Tapi beliau mengatakan saya menerima dauhan Rasulullah, tidak mengatakan Sayyidina Ali karena genting. Gitu. Bahwa an Ali bin Abi Thalib ghairu anni, hanya aku tidak menyebutkan Sayyidina Ali fi zamanin la astati'u an adkuru aliyan, karena saya hidup pada zaman saya tidak mampu untuk mengatakan Sayyidina Ali, karena nanti saya akan ada yang membunuh. Ayo. Nah, jadi beki jelas lah ya nama. Yang Sayyidina Hasan Basri adalah menerima ilmu dari Sayyidina Ali. Nah, itu oleh karena itu alhamdulillah dengan anugerah Allah tuh, bahwa ilmu yang kita terima ini sekarang mutasil, beruntun, tidak munqati, tidak putus. Walaupun ada ulama yang menuding bahwa Hasan Basri tidak menerima dari Sayyidina Ali. Kalau Hasan Basri tidak menerima dari Sayyidina Ali karena Hasan Basri tidak bertemu dengan Rasul, maka ilmu ini namanya munqati. Putus. Tuh. Putus silsilah. Putus sanad. Tapi alhamdulillah seperti telah disampaikan tadi, selain dengan ilmu ini, kita sudah bisa merasakan bagaimana barokahnya dzikir ini. Sangat hebat, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Karena dzikir ini mengandung berkah. Secara silsilah. Itu saya sudah ibaratkan tadi bahwa silsilah ini adalah kabel. Berkah adalah setrum. Tuh. Maka orang yang mengamalkan sesuatu tanpa guru sama dengan setrum tanpa kabel. Tuh. Jadi bukan menjadi manfaat. Madorot atau setrum dari kabelan mah. Tuh antel karena cai, engke cai nanya trum. Antel karena besi nanya trum. Berbahaya. Tuh, mami kita sudah bisa menyaksikan banyak orang yang bencelang-bencerungnya penyakit jiwa, tuh, gangguan otak karena amalan yang tidak digurukan, yang tidak dijajahkan. Karena dia memegang setrum tanpa kabel. Tuh, ya pasti ngagurubuk. Itu. Jadi kita dengan bahasan ini patut bersyukur. Kita padahal manusia yang demikian banyak dosa dan kita hidup pada zaman yang sangat jauh dari Rasul. Sudah 1443 kita dari zaman Rasul itu. Jauhnya. Tapi kita masih menerima ilmu ini dan barokahnya sudah kita rasakan. Sudah kita terima dan terbukti disaksikan oleh ratusan orang. Bagaimana hebatnya dzikir ini, karena dzikir ini dzikir yang bersilsilah. Dzikir ini dzikir yang bersanad. Dzikir ini dzikir yang mutasil, yaitu dzikir yang beruntun terus-terus dari kita kepada guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya,
dan dari Hasan Basri. Hasan Basri dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali dari Rasulullah. Semoga kita termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tuba liman ro'ani wa amanabi, wa tuba liman ro'a man ro'a man ro'a man ro'ani wa amanabi. Bahagia orang yang pernah bertemu dengan aku Rasul dan dia beriman kepada aku Rasul, yaitu namanya sahabat. Kita kan tidak pernah bertemu dengan Rasul dan kita bukan sahabat. Kita umat biasa. Yang demikian banyak dosanya. Tapi Rasul bersabda, tuba liman ro'a man ro'a man ro'a man ro'ani wa amanabi. Dan bahagia juga orang yang bertemu dengan si A. Si A bertemu dengan B, si B dengan C, C dengan D, dan selanjutnya sampai Z. Dan si Z bertemu dengan saya, asal dia beriman, dia pun akan berbahagia. Amin. Jadi kita termasuk yang, semoga termasuk yang kedua. Tidak bertemu dengan Rasul, tapi bertemu dengan orang. Yang orang bertemu dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, bertemu dengan orang lain lagi, bertemu dengan orang lain lagi, dan akhirnya bertemu dengan Rasul. Wa amanabi dengan syarat beriman, tapi alhamdulillah sok metaksing lalaras ngamalkeun dikirna. Gitu. Saat harus dijelaskan ayeuna kedudukan silsilahna kalian ku urang karaos barokahna. Coba sekarang al-upa. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Kita disuruh untuk menyampaikan nikmat.